kepentingan yang merupakan satu apa namanya permainan atau satu konsep demokrasi yang dilakukan atau yang sering dilakukan di berbagai wilayah seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan DPR. Itu merupakan satu pesta demokrasi. Nah, dengan itu kehadiran kita di sini bahwa kita akan menyikapi salah satu kandidat yang menyerang kehormatan orang lain. Untuk itu kita hadirkan salah satu narasumber bernama Ijang Supriyadi yang sebentar lagi akan mengantongi sertifikat sarjana hukum. Selamat siang Pak Ijang. Selamat siang Pak. Apa menurut pendapat Anda bahwa salah satu kandidat bernama Samsul Rijal telah mempilarkan rekaman dia kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya yang katanya bahwa satu, tudingan tidak perlu saya ikut urus, tidak perlu saya urus karena muslimnya hanya 5 kakak. Kira-kira sikap seorang pemimpin seperti ini boleh tidak? Apa pendapat Anda? Itu sangat disayangkan Pak ya, karena seorang pemimpin ini adalah sebagai figur publik dan masyarakat. Masyarakat ini khususnya Bengkayang menginginkan seorang pemimpin itu adalah yang nasionalis, tidak memihak, karena Bengkayang ini bukan hanya salah satu agama, banyak bermacam agama dan suku dan agama di Bengkayang. Seandainya itu sangat merugikan kandidat lain, itu udah mengarah ke pelanggaran lah seperti itu Pak ya dalam pilkada. Itu ya silakan aja diproses secara hukum, karena itu mungkin sudah merugikan kandidat lain. Karena dalam kandidat ini jangan sampai masyarakat ini dipengaruhi dan disebutkan dengan perbuatan yang salah gitu. Dan saya sikapi lagi tadi yang namanya masyarakat Bengkayang ini khususnya di Siding tadi bukan hanya 5 orang muslim, banyak Pak sana. Seandainya Pak Samsul Rijal tadi mengatakan seperti itu sangat disayangkan. Karena yang di kecamatan-kecamatan lain yang di 17 kecamatan 122 desa itu banyak muslim sana Pak. Ini kan menyangkut masyarakat Siding, masyarakat kecamatan Siding, dan di situ juga mengatakan bahwa muslimnya hanya 5 kakak ya kan, kemudian tidak mau mengurusnya. Bagaimana dengan masyarakat Dayak yang ada di sana atau masyarakat yang lain non muslim? Apa pendapat Anda? Menurut saya yang juga warga Bengkayang Pak ya, karena di sini bukan mencari pemimpin agama Pak, di sini sebagai pemimpin nasionalis ya, punya jiwa dan kepemimpinan, tidak membeda-bedakan agama, suku dan ras. Baik, dan di sini pertanyaan kedua bahwa di sini sudah menyerang hak kemerdekaan orang lain, karena setiap manusia itu memiliki hak kemerdekaan ya kan. Jadi tidak boleh kita semena-mena memperlakukan orang seperti ini. Ini salah satu contoh bahwa ini tidak lain dan tidak bukan, ini sudah menyerang Pak Rudi. Pak Rudi ini kan ketua PGRI yang ada di Kabupaten Bengkayang, dan di sini sudah mengatakan bahwa lewat rekamannya bahwa ini sudah menggunakan uang iuran PGRI untuk kepentingan pribadi. Hal ini kan sudah sudah melampaui daripada hak-hak dia untuk mencapai mengutarakan bahasa ini, karena ini berkaitan dengan ranah hukum. Apa pendapat Anda? Karena di Bengkayang ini Kabupaten Bengkayang ini kan negara hukum Pak ya. Jadi kalau seandainya kata-kata seperti itu dia merugikan pihak lain, itu harus berani membuktikan Pak. Harus berani membuktikan, menyatakan bahwa Pak Rudi tadi itu merugikan siapa. Nah, jadi saya juga tidak bisa mengatakan siapa yang salah di sini, karena di sini kan Bengkayang ini kabupaten, ada pengadilannya, ada penegak hukum seperti itu Pak. Jadi silakan buktikan kalau memang Pak Rudi tadi salah. Jadi itu kata-kata itu kalau tidak bisa membuktikan kan itu berarti fitnah Pak. Kemudian kita beralih kepada Pak Bujang, Pak apa namanya, Pak Ruslan, Pak Ridwan ya. Pak Ridwan ini dari warga masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, dan justru beliau hadir di sini sebagai narasumber dan tidak terima dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh salah satu kandidat
bernama Samsul Rijal, yang di sini bahwa ini kan tidak bisa tidak bisa mengada-ngada bahwa di rekamannya, melalui rekaman ini sudah tersebar di seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang, kan? Dan di sini menyerang kehormatan orang lain ini justru sudah tertuju kepada salah satu kandidat. Di sini katanya bahwa banyak pasangan hidup, atau mengatakan banyak wakil juga banyak pasangan hidup, ya kan? Kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga Kabupaten Bengkayang serta sekaligus sebagai mewakili Kecamatan Sungai Raya Kepulauan bahwa pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkayang yaitu tidak memilih suku, ras, agama, dan bangsa warga apapun. Saya berdasarkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapapun dia, yang penting mereka berkomitmen untuk membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Ridwan. Pak Ridwan ya. Pak Ridwan dari warga masyarakat mewakili Melayu yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya justru tidak menghendaki dan tidak menginginkan bahwa apa yang disampaikan bahwa Samsul Rijal ini sungguh-sungguh mencorengkan arang di muka warga masyarakat bahwa dirinya adalah salah satu calon pemimpin Kabupaten Bengkayang yang seharusnya mengontrol apa yang harus disampaikan yang paling terbaik dan enak didengar. Kemudian berikut ini kami juga menghadirkan salah satu tokoh atau sosok yang menjadi narasumber kami, yaitu mewakili suku Dayak Baahe yang ada di Kecamatan Samalatan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang di sini justru Pak Rijal juga lewat rekamannya juga mengatakan bahwa orang darat itu tidak mau memilih Melayu jadi bupati, ya kan? Hanya untuk Baahe sama Baahe. Gitu. Apa pendapat Anda? Pendapat saya itu adalah pandangan yang keliru. Karena gini, siapapun dia di wilayah Kabupaten Bengkayang ini punya hak dan punya potensi untuk menjadi bupati Bengkayang. Tidak boleh berdasarkan apa yang diomongkan oleh Bapak Rijal tersebut. Oleh karena itu, saya juga kalau bisa menjadi bupati, saya siap jadi bupati. Itu pandangan saya, Pak. Demikian. Dan di sini juga kan justru ini kan sudah mendiskreditkan bahwa suku Dayak Baahe di sini ini, setahu kita berdasarkan hasil evaluasi kita dan observasi kita bahwa umumnya Dayak Baahe itu dia tidak pernah membedakan suku, tidak pernah membedakan ras atau golongan. Kalau misalnya hal ini terjadi terus seperti ini, kira-kira mau jadikan apa Kabupaten Bengkayang kalau misalnya ada kotak mengotak? Apa pendapat Anda? Inilah yang harus kita dalam pilkada ini harus kita profesionalisme. Jangan artinya begini, jangan kita berpendapat bahwa hal itu nanti menimbulkan hal-hal yang merugikan orang banyak. Artinya dia tidak profesional dalam berpolitik. Jadilah politik yang profesional. Artinya dalam profesional ini tidak boleh membedakan ras, suku, agama. Yang jelas apa yang dikatakan oleh saudara kita dari Sungai Raya Kepulauan tadi, kita harus meyakini namanya NKRI harga mati. Demikian, Pak. Baik pemirsa, bahwa inilah hasil wawancara kami dengan warga masyarakat Kabupaten Bengkayang, dan inilah suara hati masyarakat Bengkayang yang tidak mau menciptakan suasana yang tidak kondusif. Dengan adanya calon-calon yang lain, tentunya perlu juga introspeksi diri bahwa calon seorang pemimpin yang baik tentu harus mengedepankan yang paling terbaik. Selamat sore.